Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah adalah pemimpin besar dari pasukan Merah Bangkule Rajang dari suku Dayak. Ia berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Panglima Jilah juga dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat, budaya, serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Sosok Panglima Jilah sering terdengar dalam aksi massa yang bersinggungan dengan masyarakat adat melalui pasukan merahnya. Ia menjadi sebuah simbol perjuangan masyarakat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya sendiri. Lantas, siapakah sosok Panglima Jilah itu sendiri? Berikut ini adalah sejarah dan asal-usul Panglima Jilah dari tanah Kalimantan. Sebelumnya, apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik serta saran silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Panglima Jilah terlahir dengan nama Agustinus Jilah pada hari Jumat tahun Kera Emas tanggal 19 Agustus 1980 di Desa Sambora, Mempawah Hulu, Kalimantan Barat. Ayah Panglima Jilah berasal dari Senakin di Desa Tempalas dan ibu Panglima Jilah berasal dari Somba. Masa kecil Panglima Jilah bisa dikatakan kurang beruntung karena memiliki kekurangan. Semasa kecilnya, Panglima Jilah sering mengeluarkan lidahnya dan memiliki perut yang buncit, sehingga banyak orang yang tidak suka dengan Panglima Jilah ini. Selain itu, Panglima Jilah semasa kecilnya juga gagap dalam berbicara. Rintangan yang harus dihadapi Panglima Jilah adalah hinaan, olokan, hingga cacian karena banyak orang yang tidak suka dengan Panglima Jilah. Namun ketika berumur 11 tahun, Panglima Jilah lantang dalam berbicara dan tumbuh besar sebagaimana orang pada umumnya. Lantas, bagaimana sejarah Panglima Jilah bisa terpilih menjadi Panglima Adat suku Dayak? Padahal semasa kecilnya beliau banyak memiliki kekurangan. Mungkin ini sudah menjadi semacam ilham pemberian dari Jubata atau Tuhan kepada Panglima Jilah, karena Panglima Jilah mempunyai silsilah atau keturunan dari seorang kakeknya yang merupakan seorang panglima juga. Di zaman kerajaan Bangkule Rajang, kakek Panglima Jilah bergelar Panglima Macan. Jika berbicara prestasi, Panglima Jilah memang memiliki kelebihan dibandingkan panglima-panglima lainnya. Salah satu buktinya adalah Panglima Jilah
mampu menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan. Panglima Jilah bukanlah orang pintar atau orang yang berpendidikan tinggi, namun dengan modal tekad dan kemauan yang tinggi, beliau mampu menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak di tanah Borneo. Di balik kekurangan Panglima Jilah di masa kecilnya, Panglima Jilah memang memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Salah satunya adalah Panglima Jilah mampu berkomunikasi dengan para leluhur. Selain itu, Panglima Jilah juga memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak semua orang memiliki. Akhir-akhir ini, sosok Panglima Jilah sering muncul dalam aksi massa yang bersinggungan dengan masyarakat adat melalui pasukan merahnya. Pasukan merah sendiri merupakan pasukan besar dari Panglima Jilah. Pasukan merah memiliki anggota sekitar 48.000 yang tersebar di seluruh Kalimantan. Pasukan merah ini sering muncul ketika ada masalah yang serius terhadap suku Dayak. Bersama pasukan merahnya, Panglima Jilah mampu menghidupkan tradisi dan adat suku Dayak yang mulai tenggelam dimakan zaman. Panglima Jilah juga mampu mengajak generasi milenial dalam ikut melestarikan tradisi dan budaya asli dari suku Dayak. Selain itu, Panglima Jilah juga mampu mempertahankan hutan-hutan Kalimantan dari para perusahaan-perusahaan asing. Kepedulian terhadap adat dan budaya serta keberaniannya tampil dalam konflik sosial yang menimpa masyarakat adat Borneo tentunya menjadi catatan tersendiri dan inspirasi bagi banyak anak muda dalam upaya memperjuangkan kaum termarginal di negeri ini. Sosok Panglima Jilah tak hanya berani tampil, tetapi juga mempunyai kemampuan manajerial dalam mengorganisir. Ini dibuktikan dengan banyaknya pengikut yang tergabung dalam pasukan merah yang dikomandonya. Proses Panglima Jilah sudah dilewatinya mulai dari keliling Kalimantan di kampung-kampung untuk bersosialisasi dalam menjaga hutan, alam, dan tanah. Keseharian dari Panglima Jilah ini memang jarang di rumah. Beliau hampir setiap hari berada di pedalaman-pedalaman hutan. Selain menjadi sosok yang peduli dengan masyarakat, Panglima Jilah juga merupakan sosok yang mempunyai ilmu kanuragan dan ilmu kebal yang tinggi. Beliau sering tampil memperagakan ilmu bela dirinya kepada siapa saja yang ingin mengetahuinya. Demikianlah kisah singkat tentang Panglima Jilah dari suku Dayak. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, sekali lagi saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.